Jadi di Al-Baqarah 94 itu sampai 96 itu, kalau ada orang mengatakan akhirat itu lebih baik, bahwa akhirat itu surga itu untuknya, kenikmatan akhirat itu miliknya, kira-kira begitu, dia mengklaim begitu. Kalau memang engkau merasakan akhirat itu baik dan itu milikmu, maka rindulah dengan kematian. Tapi kata Allah, kamu tidak akan pernah merindukan kematian karena dosa-dosa yang kamu perbuat. Nah, di Al-Jumu'ah kata Allah begitu. Orang Yahudi yang mengklaim dia kekasih Allah, kalau kalian memang mengaku kekasih Allah, rindulah dengan kematian, karena hanya kematian yang bisa mempertemukan kalian dengan Allah. Sebagaimana hanya kematian yang bisa memasukkan kalian ke surga, kepada kenikmatan akhirat. Tapi mereka tidak akan pernah merindukan datangnya kematian karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 94 sampai 96 dan surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-6 dan 7. Kita baca ayatnya. Al-Baqarah 94 sampai 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaul maut in kuntum shadiqin wa lay yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma hum bimuzahzihi minal azab ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Katakanlah, jika ada bagimu akhirat itu adalah kehidupan yang sempurna dan itu diperuntukkan untukmu selain manusia, maka rindulah dengan kematian jika kamu benar, dan kamu tidak akan pernah merindukan datangnya kematian disebabkan dosa-dosa yang kamu perbuat, dan Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Dan kamu akan mendapati ada manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia, bahkan lebih rakus kepada orang-orang yang syirik. Mereka berharap diberi usia hidup selama 1000 tahun, padahal mereka tidak akan bisa selamat dari azab walaupun diberi umur 1000 tahun. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Al-Jumu'ah ayat 6 dan 7. Qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannaul maut in kuntum shadiqin wala yatamannauhu awala yatamannaunahu abada bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Katakanlah hai orang-orang Yahudi, ya, allazina hadu itu orang Yahudi, jika kamu mengklaim kalau kamu kekasih Allah, ya, bukan orang lain, maksudnya bahwa kamu saja kekasih Allah, yang lain tidak, maka rindulah dengan kematian jika kamu benar kekasih Allah. Tapi kamu tidak akan pernah merindukan kematian karena dosa-dosa yang kalian perbuat, dan Allah mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Nah, jadi ayat ini ya secara substansi sama. Jadi di Al-Baqarah 94 itu sampai 96 itu, kalau ada orang mengatakan akhirat itu lebih baik, bahwa akhirat itu surga itu untuknya, kenikmatan akhirat itu miliknya, kira-kira begitu, dia mengklaim begitu. Kalau memang engkau merasakan akhirat itu baik dan itu milikmu, maka rindulah dengan kematian. Tapi kata Allah, kamu tidak akan pernah merindukan kematian karena dosa-dosa yang kamu perbuat. Nah, di Al-Jumu'ah kata Allah begitu.
Orang Yahudi yang mengklaim dia kekasih Allah, kalau kalian memang mengaku kekasih Allah, rindulah dengan kematian, karena hanya kematian yang bisa mempertemukan kalian dengan Allah. Sebagaimana hanya kematian yang bisa memasukkan kalian ke surga, kepada kenikmatan akhirat. Tapi mereka tidak akan pernah merindukan datangnya kematian karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Apa yang menarik dari kedua ini kita cermati, ada negasi yang berbeda pada kata mereka tidak akan pernah merindukan mati. Di Al-Baqarah ayat 95, walan yatamannauhu abada, walan yatamannauhu abada, mereka tidak akan pernah rindu dengan kematian. Di surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-7, wala yatamannaunahu abada, mereka tidak akan pernah merindukan kematian. Sama ya, sama, mereka sama-sama tidak akan pernah rindu dengan mati. Walaupun mereka mengklaim akhirat itu milik mereka, walaupun mereka mengklaim ini Allah kekasih, mereka kekasih Allah, tapi ketika mereka disuruh merindukan mati sebagai syarat kepada kenikmatan akhirat, sebagai syarat ketemu dengan Allah kekasih itu, mereka tidak akan pernah rindu dengan mati. Tetapi adat atau instrumen negasi itu berbeda. Di Al-Baqarah itu lan yatamannauhu abada, lan yatamannauhu abada. Di Al-Jumu'ah itu la yatamannaunahu abada. Jadi di Al-Baqarah negasinya menggunakan lan, sementara di Al-Jumu'ah negasinya menggunakan la. Perhatikan ya, di Al-Baqarah 95, walan yatamannauhu, mereka tidak akan pernah merindu mati. Di Al-Jumu'ah ayat 7, wala yatamannaunahu, mereka tidak akan pernah rindu dengan mati. Nah, apa bedanya? Kenapa instrumen negasinya berbeda? Ya, Al-Baqarah dan Al-Jumu'ah. Begini, lan itu sama-sama tidak negasi. Bedanya kalau la itu negasinya temporal, kalau lan negasinya continue, unlimited. Begini, kalau saya berkata la azhabu, saya tidak pergi, la azhab, maka ketika negasinya la azhab, saya tidak pergi, maka boleh jadi nanti dia pergi, sekarang dia tidak pergi. Itu maksudnya. Boleh jadi nanti dia akan pergi, tapi saat dia bicara dia berkata saya tidak pergi. Tapi nanti boleh jadi pergi. Karena la itu negasinya bersifat temporal. Tapi kalau dikatakan lan azhaba, itu artinya saya tidak akan pernah pergi sejak mulai saya bicara sampai kapanpun. Karena lan itu maknanya istimrar, non-stop. Itu bedanya. Ya. Nah, dengan demikian berarti negasi bahwa mereka tidak akan merindukan mati di Al-Baqarah lebih hebat, lebih sempurna daripada negasi di surah Al-Jumu'ah yang mereka juga tidak akan merindukan mati. Berarti takut mati di Al-Baqarah jauh lebih hebat daripada rasa takut mati di surat Al-Jumu'ah. Rasa takut mati di surah Al-Baqarah lan yatamannau lebih sempurna dari rasa takut mati yang dirasakan ya mereka di surat Al-Jumu'ah yang ke-7. Kenapa begitu? Karena ada konteks yang berbeda. Surat Al-Jumu'ah yang dibicarakan itu orang Yahudi yang berbuat dosa. Ya, orang Yahudi yang berbuat dosa. Ya. Sementara di Al-Baqarah yang dibicarakan itu adalah kaum penghamba dunia, kaum hedonis. Maka coba lihat ayat yang 96-nya. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin. Mereka adalah orang-orang yang paling rakus terhadap dunia. Namanya ahrasan nas ala hayatin. Orang yang paling rakus terhadap dunia. Sementara di Al-Jumu'ah itu allazina hadu, orang Yahudi yang memang mereka berbuat dosa.
bima qaddamat aydihim, maka berbuat dosa saja. Kalau yang Al-Baqarah itu ahrasan nas ala haya, mereka sangat rakus, bahkan mereka ingin hidup 1000 tahun. Di situ dipahami bahwa semakin seseorang cinta dengan dunia, semakin sempurna rasa takut matinya. Semakin seseorang hamba dunia, semakin sempurna rasa takutnya dengan kematian. Para pendosa takut mati, ya. Pasti semua pendosa takut mati. Tapi pecinta dunia jauh lebih sempurna rasa takut matinya. Nah, itu kenapa lan, ya, negasinya pakai lan pada surat Al-Baqarah, karena yang dibicarakan adalah ahrasan nas ala hayatin, mereka para pecinta dunia. Walaupun sebenarnya ada sikap yang aneh. Para pecinta dunia yang takut mati tadi, yang sempurna rasa takut matinya, mereka tahu bahwa semakin lama mereka hidup, mereka akan semakin susah. Dan mereka sadar itu. Semakin panjang hidup mereka di dunia, mereka semakin sulit, bukan semakin bahagia. Tapi mereka takut juga mati. Kenapa begitu? Karena mereka meminta hidup lama di dunia ini menggunakan kata sanah. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Mereka berharap hidupnya 1000 tahun alfasana. Tahun dalam Al-Quran itu ada am, ada haul, ada hijaj, ada sanah. Kenapa orang-orang yang rakus dengan waktu minta sanah? Apa bedanya am? Ya, apa bedanya sanah dengan am, haul, dan hijaj? Nah gini, am itu tahun-tahun yang menyenangkan. Jadi am itu tahun yang menyenangkan. Itu kenapa? Nah, coba baca surat Luqman 14. Anak yang berada dalam keadaan menyusui kepada ibunya selama 2 tahun, wa fisaluhu fi amaini wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Mereka menyusu kepada ibunya 2 tahun. Masa menyusu disebut am. 2 tahun itu am, amain. Kenapa? Masa yang paling indah. Kita tinggal merengek sedikit, datang makanan, digendong, disayang, ya, hidupnya nikmat, tidak ada beban, itu namanya amain, am namanya. Ya, kalau haul itu masa tahun yang berkepanjangan. Itu makanya ibu-ibu yang diperintah menyusui itu 2 tahun haul. Nanti baca di Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Haulaini, perempuan yang melahirkan anak menyusukanlah 2 tahun. Ini masa yang berkepanjangan, terus non-stop, tidak boleh putus selama 2 tahun. Makanya haul. Kalau hijaj itu masa kunjungan yang sifatnya temporal. Makanya Nabi Musa ketika datang ke Madian itu 10 tahun, 8 tahun, kemudian tambah 2 tahun. Itu tahun Nabi Musa berada di Madian itu hijaj. Coba baca Al-Qasas ayat 27. Ya. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj. Ya, samaniya hijaj, engkau boleh tinggal di sini 8 tahun atau 10 tahun. Maka tahun-tahun Nabi Musa berada di sana disebut hijaj karena kunjungan, dia akan balik lagi ke Mesir. Tapi kalau sana tahun yang berat, coba lihat surat Yusuf 47. Qala tazra'una sab'a sinina da'ba. Ya Yusuf 47, kamu akan menanam selama 7 tahun seperti biasa. Masa menanam itu disebut tazra'un, disebut sinin, sab'a sinin. Kenapa? Karena menanam itu masa yang berat. Petani itu yang paling berat itu masa-masa menanam. Modal habis, capek, hasil belum ada, harus bersabar menunggu masa-masa panen. Maka masa menanam disebut sinin, karena masa yang berat. Itu kenapa di Al-Ankabut 14, ya, Al-Ankabut 14, Nabi Nuh hidup 1000 tahun, itu alfasanah berat. Tapi ketika khamsina am, pakai khamsina am, itu ringan, karena setelah banjir 50 tahun itu ringan, orang sudah beriman semua, tidak ada lagi orang kafir, hidup sudah nyaman, yang mengganggu tidak ada. Maka illa khamsina am, kalau 1000 tahun yang berat, alfasanatin. Nah, ini orang-orang yang tamak dengan dunia, yang takut mati, minta hidup yu'ammar alfasana, bukan alfaam, bukan alfahaul, tapi alfasana. Mereka tahu makin panjang hidup makin berat,
makin panjang hidup, makin susah, makin sulit, tapi tetap juga mereka takut dengan mati dan sempurna takut matinya. Itulah sifatnya ya orang-orang pecinta dunia. Dia tahu dunia ini tidak akan membuat dia senang, kalau panjang pun hidupnya akan semakin susah. Makanya digunakan lau yu'ammar alfasanah. Tapi begitulah dasar sikap orang-orang yang pecinta dunia. Mereka tahu hidupnya susah, akan panjang dunia ini makin berat, tapi tetap juga takut mati, yang takut matinya sempurna. Makanya menggunakan lan yatamannau. Orang Yahudi la yatamannaunahu abada. Nah, itulah bedanya antara negasi la dan negasi lan dalam surah Al-Baqarah 96 dan Al-Jumu'ah ayat yang Al-Baqarah 95 dan Al-Jumu'ah ayat yang ke-7. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.